Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bihabdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul karami, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Pengajian Ahad pagi di pesantren ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka pembukaan pengajian rutin yang konon diasuh oleh Ayahanda Ki Basri Alawi. Mudah-mudahan beliau mendapatkan keberkahan hidup di alam makfirah beliau. Demikian juga dengan ibunda yang ada Pemali Abdul Hamid. Mudah-mudahan beliau juga diberikan keberkahan di dalam kuburan beliau berdua. Allahumma amin. Namun sebagaimana layaknya di beberapa tempat bahwa pengajian yang diadakan oleh pesantren, sekalipun kita masih dalam rangka musim pandemi, tapi beberapa pesantren dan majelis taklim juga sudah mulai dibuka pengajian. Karena itu saya ingin membuka pagi hari ini dalam rangka melanjutkan istiqomah yang ada di Basri Alawi. Mudah-mudahan beliau tetap mendapatkan kiriman pahalanya dari apa yang kita laksanakan di pagi hari ini. Namun saya pribadi beberapa kali waktu beliau masih hidup itu kalau diminta untuk menggantikan pengajian beliau, saya selalu mencari tema yang lain yang tidak diajarkan oleh beliau Ayahanda Ki Basri Alawi. Itu kebiasaan saya mulai dari saya pulang dari Mekah tahun 1991. Kalau yang namanya diminta untuk badali atau menggantikan pengajian Ayahanda Ki Basri Alawi di mana saja berada, saya tidak pernah melanjutkan kitab yang beliau asuh. Apa alasan saya kalau bertanya kenapa tidak melanjutkan kitab yang dibaca ayahnya? Justru saya menghormati beliau. Saya tidak berani untuk melanjutkan pengajian beliau, tapi saya memilih buku atau kitab yang lain, namun tujuannya adalah sama, yaitu kita hadir majelis taklim ingin mendapatkan berkah dari majelis taklim. Jadi pagi hari ini saya membaca kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi. Ini tentu berbeda era, berbeda zaman, dan juga tentunya nanti berbeda metode pengajaran juga berbeda. Ya, karena namanya beliau Ayahanda Ki Basri Alawi mempunyai metode sendiri dengan background beliau tatkala beliau belajar agama di pondok-pondok pesantren yang beliau tempuh dulu. Kebetulan juga saya mempunyai background sendiri. Nun sewu khususnya pada ibu-ibu sesepuh dan bapak-bapak yang sepuh. Saya ini kurang bisa mengajar dengan bahasa Jawa, itu tidak bisa, tidak jalan. Jadi ya mau tidak mau saya harus menyampaikan apa adanya yang saya bisa, dan leko untuk saya lakukan yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Ini sudah saya lakukan di mana-mana. Itu mungkin di antara perbedaan cara metode mengajar di tempat ini, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Saya tidak bisa menggunakan dengan bahasa Jawa sebagaimana Ayahanda Ki Basri Alawi mengajarkan atau mengisi pengajian ini dengan bahasa Jawa. Saya kurang bisa. Kata orang Jawa, bahasa saya ini peletot-peletot. Ya.
Jadi gak bagus didengarkan kalau berbahasa Indonesia. Itu sudah kebiasaan. Ya mungkin itulah kekurangan saya ya. Tapi kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang sangat mulia ini, di samping mencari atau ingin mendapatkan ilmu tambahan, tapi juga ngalap barokahnya pengajian yang dulu dirintis oleh Ayahanda Ki Bosori Alawi. Jadi kalaupun nanti ada yang tidak begitu paham, khususnya ibu-ibu sepuh atau mungkin lebih tepat kita katakan yang hadir nenek-nenek mungkin atau kakek-kakek ya, itu saya mohon maaf, tapi tetap insya Allah memberikan pahala yang besar bagi siapa saja yang hadir majelis tahlim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kitab ini atau Minhajul Qasidin ini adalah kitab ringkasan. Jadi ada kitabnya Imam Ghazali yang sangat terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab itu karena tebal dan sangat tebal sekali. Kemudian ada beberapa ringkasan-ringkasan, mukhtasar. Ada juga kitab langsung mukhtasar Ihya Ulumuddin. Tapi ada juga yang lain-lain. Saya mengambil dari kitab Minhajul Qasidin yang isinya tiada lain adalah ringkasan dari apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan dengan membaca mukhtasar Ihya Ulumuddin yang dikemas oleh Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi, yang juga beliau masuk ya, orang-orang yang peduli terhadap ajaran Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari dua kitab ini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin sekaligus kitab Minhajul Qasidin. Dan saya sebagaimana juga di tempat-tempat yang lain lebih senang mengupas isi dari kitab yang saya baca daripada menerjemahkan satu persatu. Jadi saya metode nanti juga tidak menerjemahkan satu persatu. Misalnya satu persatu itu seperti begini. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi wafat luhu wa ma yata'allaqu bihi. Misalnya kitab al ilmi ilmu, kitab atau pembahasan al ilmi ilmu, wafat luhu dan kemuliaannya, wama dan apa yang yata'allaqu terkait bihi dengannya. Tidak begitu saya ya. Jadi dalam pengajian saya lebih senang meringkas, memahami, kemudian menerangkan biar lebih leko. Menurut saya begitu, lebih mudah dipahami. Kadang-kadang kalau kita ini menerjemahkan, niatnya menerjemahkan satu persatu, ini keterangannya yang kurang. Jadi asik dengan dunia penerjemahan. Nah, kalau metode saya biasanya tidak begitu. Metode saya adalah saya membaca kemudian menerangkan. Jadi kalau judulnya Kitabul Ilmi, maka saya katakan ini adalah pembahasan tentang masalah ilmu, begitu. Tidak terjemahan tekstual satu per satu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil dari langsung isi kitabnya, dan mukaddimahnya tidak saya baca. Dan ini termasuk bab masalah ubudiyah yang dikemas di dalam kitab Minhajul Qasidin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini pertanyaan. Katakan hai Nabi Muhammad, apakah sama orang yang mengerti ilmu dan yang tidak mengerti ilmu? Mungkin saya katakan tidak mengerti ilmu itu lebih mudah dikatakan sebagai orang bodoh gitu ya. Apakah sama orang yang pandai dengan orang yang bodoh? Jawabannya pasti tidak sama. Mengerti ilmu itu adalah pandai. Semua apa saja, ilmu apa saja. Entah itu ilmu masalah agama,
Masuk ilmu akhirat lah ya. Atau bahkan ilmu keterampilan. Ilmu keterampilan. Saya contohkan begini, ilmu keterampilan. Keterampilan menyopir ini, nyopir mobil. Keterampilan. Kalau ditanya, apakah sama orang yang belajar menyopir sehingga menjadi ahli sopir dengan orang yang tidak mengerti sopir atau tidak bisa memegang mobil, sama-sama disuruh nyopir mobil. Kira-kira yang ahli nyopir mobilnya aman apa tidak aman? Aman. Tapi kalau orang tidak pernah belajar nyopir, suruh bawa mobil, nyopir mobil, kira-kira apa yang terjadi? Kecelakaan. Kita ibaratkan sopir yang pandai, ya, mempunyai keterampilan yang bagus. Ini adalah orang pandai, ngerti ilmu, ya ilmu persupiran ini ya. Sedangkan orang yang tidak mengerti ilmu persupiran, dari garasi suruh parkir di depan rumah, dianya tidak pernah belajar nyopir. Apa yang terjadi? Ya nabrak-nabrak, nyenggol-nyenggol sana sini ya. Nah itulah, maka dikatakan, kul katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengerti ilmu, maksudnya segala macam ilmu, dan orang yang tidak mengerti? Tentu jawabannya tidak sama. Ya. Oh ini kalau di kalangan ibu-ibu ini juga ada nih ilmu masak memasak ini ya. Kalau ilmu masak memasak ini, kalau ada ibu-ibu yang ahli masak, kemudian buka warung, ya ahli masak, ya kira-kira warungnya laris karena masakannya enak. Ya. Tapi kalau yang disuruh ini suruh masak, misalnya suaminya tuh anak lakinya yang tidak pernah belajar masak sama sekali. Ya. Misalnya sang ibu lagi sakit, terus bilang, "Nak, tuh anak laki-lakinya, kamu bagian masak ya sekarang ya? Masak apa bu? Ya itu kita jualan rawon. Ya jualan rawon. Waduh saya nggak pernah belajar masak. Ya sudahlah coba saja sudah. Coba masak. Kira-kira apa yang terjadi? Maka bisa saja walaupun bumbunya sudah disediakan, ini ngasih garamnya ini kalau ibunya yang ngasih garam cuma setengah sendok, ya. Sedangkan anaknya mengatakan, wah ini kalau setengah sendok terlalu sedikit, kasih 5 sendok. Kira-kira apa yang terjadi? Ya tidak laku, karena masakannya tidak enak. Nah yang ahli masak itu namanya orang yang pandai mengerti ilmu, dalam bab ini ilmu masak. Sedangkan si anak ini tidak pandai masak, ya tidak? Nah, itu belum lagi kalau godoknya ini nggak matang ini. Bisa sakit perut ini nanti ya. Begitulah dan seterusnya itu dari firman Allah SWT yang isinya kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kul katakanlah apakah sama antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Orang mengerti itu orang pandai ya. Pandai apa saja, tidak mengerti itu orang bodoh. Pasti jawabannya tidak sama. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu itu dengan darajat, beberapa derajat. Pertama begini menurut para ulama, orang-orang yang beriman itu seperti kita-kita ini, itu derajatnya diangkat oleh Allah. Jadi dibandingkan orang kafir, maka orang yang beriman itu derajatnya jauh lebih tinggi. Tapi kalau saya anggap standar untuk lebih mudah memahami, ya, orang kafir derajatnya berapa? Ya min kosong ya. Jadi min 1 ini ya. Kosong terus min 1. Itu orang-orang kafir. Ya. Sedangkan ada orang yang beriman, cuman
bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tunda tidak melakukan apapun, tidak ibadah, tidak sama sekali. Cuma bersyahadat saja. Mungkin bisa dikatakan Islamnya Islam KTP ya. Ini jauh lebih baik daripada orang kafir. Kalau misalnya standar utama itu 0, maka orang kafir itu bisa dikatakan -1 ya. Itu kalau kafir-kafir biasa tidak memusuhi orang Islam itu -1. Tapi kalau musuhnya orang Islam ini sudah kafir, musuhnya orang Islam itu bisa derajatnya -5 dan seterusnya ya. Sudah. Kemudian ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, hanya membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia tidak pernah melakukan amalan ibadah apapun. Nilainya berapa? Pasti di atas 0. Minimal 1 itu derajatnya. Minimal berapa? 1. Ya. Kemudian gimana dengan orang yang mempunyai ilmu agama? Gimana orang yang memiliki ilmu agama? Maka di sini dalam ayat ini dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beberapa derajat di atas orang yang hanya beriman saja. Paham ya? Kalau orang yang beriman saja itu di atas 0, derajatnya berapa? 1. Maka yang sini bisa diangkat oleh Allah menjadi 5 derajatnya di atas. Kalau kafir musuh Islam tadi kan apa? -5 gambarannya -5. Tapi ini karena orang ini berilmu, maka dia mendapatkan derajat 5 derajat di atas orang-orang yang hanya beriman saja. Begitulah kurang lebih ya, itu namanya darajat. Baik, qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, masiratu khamsi mi'ati amin. Perjalanan derajat satu dengan yang lain antara orang beriman saja tanpa mengetahui ilmu agama yang bagus dibanding dengan orang yang mengerti agama, yaitu belajar agama seperti kita-kita ini. Itu kalau derajatnya, tingkat derajatnya itu sampai 500 tahun perjalanan di atasnya. Kalau orang beriman saja stagnan, misalnya duduk di sini, misalnya duduk di aula sini, dia beriman. Maka derajat orang yang belajar ilmu agama itu, kalaupun dia jalan ke atas setiap hari saja, misalnya 1 derajat di atas orang yang hanya beriman saja, itu untuk mencapai derajat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang alim, orang yang pandai mengerti agama itu, memerlukan waktu berapa? 500 tahun perjalanan. Gimana nih tingginya? Ya, 500 tahun perjalanan. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Itulah keutamaan orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Ya, luar biasa ya. Kalau Allah SWT berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya, di kalangan hamba-hamba Allah maksudnya adalah para ulama. Jadi kalau kita mengikuti fatwa-fatwa para ulama atau ajaran para ulama, khususnya para ulama salaf terdahulu, yang dikatakan namanya para ulama salaf adalah para ulama yang hidup. Kalau menurut ilmu usulul hadis, itu adalah para ulama yang hidup sekitar 3 abad setelah Nabi Muhammad wafat, atau abad ke-3, mulai 1, 2, 3. Ya.
kalau dihitung-hitung ya kurang lebih kalau Nabi Muhammad itu hidup kan bersama para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad wafat. Ya, setelah Nabi Muhammad wafat berarti eranya era para sahabat. Itu ya. Abad pertama kurang lebih eranya para sahabat, kurang lebih. Kemudian abad kedua itu eranya para tabi'in. Siapa para tabi'in itu? Muridnya para sahabat. Muridnya para sahabat. Sedangkan ulama salaf yaitu generasi ketiga. Itu siapa? Mereka adalah tabi'ut tabi'in. Pengikut atau muridnya para tabi'in. Tentu ini menurut kaidah yang ditulis oleh para ulama ahlul hadis berbeda dengan para kriteria yang ditentukan oleh ulama ahlul irsyad, yaitu para dai. Ya. Kalau para dai karena tidak punya kepentingan terhadap sanad hadis, maka lebih ringan. Bahkan generasi ketujuh pun atau abad ketujuh pun masih dikategorikan sebagai para ulama salaf. Yang namanya kriteria, tidak apa-apa, tidak masalah, tergantung dari kepentingan dari ilmu yang digeluti. Gitu ya. Saya ibaratkan begini. Kalau pesantren ilmu Al-Quran namanya juga sudah ditentukan pesantren ilmu Al-Quran. Tentu yang dibahas masalah inti-inti dari apa yang terkait dengan Al-Quran. Misalnya mulai dari tajwidul Quran, ya dan makhorijul huruf, kan gitu ya. Terus juga ilmu qiraah. Qiraah itu ada al-qiraatu bil ghina, yaitu baca Al-Quran dengan lagu. Yang kita orang Indonesia mengatakan qiraah gitu ya. Bil ghina. Itu. Atau juga tajwid, cara baca Al-Quran dengan tajwid murattalan dengan tartil. Itu urusannya kan ya? Atau juga misalnya membaca lagi atau mempelajari lagi tentang qiraah syar'iyyah. Ya, itu namanya ulumul Quran atau pesantren kita ini namanya pesantren ilmu Al-Quran. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain itu tidak ada, tapi fokusnya pada ilmu Al-Quran. Ya, tapi ada pesantren-pesantren lain itu yang memang mempelajari ilmu alat. Lebih dominan kepada ilmu alat. Apa itu? Alat untuk membaca kitab gundul. Alat untuk membaca kitab gundul. Maka dominannya di pesantren itu adalah belajar nahwu, belajar sorof, belajar i'lal. Kemudian belajar membaca kitab gundul atau belajar memaknai. Memaknai pun macam-macam. Memaknai apa? Ada memaknai pakai bahasa Indonesia seperti saya sekarang ini, ada juga memaknai dengan bahasa daerah masing-masing. Jadi kepentingan ulama itu berbeda-beda sesuai dengan yang mereka geluti. Dan tentu kriterianya juga beda-beda. Kalau di pesantren Al-Quran ini, kalau ada santri yang tidak bisa atau tidak mengerti ilmu tajwid, padahal mondoknya sudah 5 tahun misalnya, kok tidak mengerti ilmu tajwid, ini dikatakan santri bebal namanya. Santri bebal, mungkin anaknya nakal, mungkin ya bebal, suka bolos mungkin. Tapi kalau misalnya tidak begitu paham dengan iklal misalnya, tapi bisa gitu aja paham, ya nggak terlalu dipermasalahkan. Tidak terlalu dipermasalahkan. Beda lagi kriteria dengan pondok-pondok yang mengajarkan ilmu alat misalnya. Kalau misalnya di pondok-pondok itu enggak ada santri mengaji 5 tahun enggak ngerti iklal, enggak ngerti sorof, enggak ngerti nahwu dasar, maka dikatakan oh ini santri bebal ini. Mungkin dia nakal, ya suka bolos, ya. Kalau ngaji suka tidur, barangkali begitu. Tapi kalau ditanya, apakah santri di pondok pesantren
pesantren, suatu pondok pesantren yang memang tidak fokus pada pendidikan Al-Quran. Apakah kalau mereka tidak begitu paham dengan ilmu tajwid atau makharijul huruf, ya ada. Tapi mereka tahu gitu aja, sekedar tahu. Apakah itu salah? Belum tentu, dan tidak tentu dikatakan santri bebal. Karena memang orientasi di dalam kriteria pondok tersebut bukan kepada Al-Quran. Paham ya? Demikian juga para ulama, ya dah, yang mengajarkan ilmu dari mustalahul hadis atau terkait dengan hadis, dengan sanad, kriteria sanad, maka mereka membatasi bahwa yang namanya ulama salaf menurut mereka, yaitu ulama-ulama yang ahli di dalam bidang hadis, mereka membatasi bahwa ulama salaf adalah ulama yang kurang lebih hidup di masa 3 abad pertama. 3 abad pertama. Ya, yaitu generasinya siapa? Generasi para sahabat, generasi para tabi'in, dan generasi para tabi'ut tabi'in. Ya. Tapi ulama di dalam urusan tarbiyah itu pendidikan, wal irsyad yaitu dakwah, itu tidak harus memberi kriteria yang namanya ulama salaf itu ada ulama generasi ketiga atau ke-1, 2, dan 3, tidak begitu. Bahkan sampai kepada generasi ke-7 pun, 1 abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 itu masih dikategorikan sebagai ulama salaf. Kenapa kepentingannya? Kepentingannya untuk pendidikan, kemudian untuk dakwah, menyampaikan nasihat-nasihat, tidak begitu ngurusi sanad hadis. Begitulah kurang lebih ya. Saya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Sesungguhnya makhluk yang paling takut atau hamba-hamba Allah yang paling takut di dunia ini kepada Allah, takut kepada Allah adalah para ulamanya, ya. Ini adalah murni pembicaraan tentang perilaku umat manusia. Nah, umat manusia itu ada 2 kan, ada orang-orang di kalangan para ulama, khususnya kriteria para ulama salaf, ada khususnya, dan juga ada di kalangan orang-orang awam. Orang-orang umum, orang-orang awam itu tidak harus kalangan para ulama ya. Banyak ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin para pedagang, barangkali begitu ya enggak. Orang-orang kantoran dan lain sebagainya, pekerja-pekerja ya enggak, dan masyarakat pada umumnya. Nah, kalau kita ingin mengikuti perilaku yang baik, maka cobalah mengikuti perilaku para ulama. Loh, kalau bagaimana dengan ulama-ulama yang sekarang, yang muncul di era-era sekarang, maka cara untuk memudahkan mana ya ulama, mungkin di Indonesia dikatakan kiai gitu ya, yang bisa dijadikan panutan itu adalah kiai-kiai, ulama-ulama yang rujukan atau cara berpikirnya mengikuti kebiasaan para ulama salaf terdahulu. Jadi ulama-ulama sekarang ini kalau kepingin kita tahu fulan dan fulan ini gimana, maka standarnya sama enggak dengan pendapatnya ulama-ulama zaman dahulu kala. Kalau sekarang ini ya kita baca, ada pendidikan atau kitab-kitab yang dibaca dari karya Imam Ghazali misalnya, ya enggak? Maka kita cocokkan. Kalau ada seorang tokoh di masyarakat, kira-kira orang ini bagus apa enggak untuk kita ikuti. Maka kalau beliaunya mengikuti perilaku Imam Ghazali, berarti beliau ini adalah orang yang mengikuti tradisi ulama salaf. Maka bisa dipergunakan untuk sebagai pegangan. Begitu caranya. Ya. Di antara dari sekian banyak metodologi seorang tokoh agama itu agar bisa dijadikan rujukan bagi perilaku masyarakat atau umat Islam, yaitu hendaklah tokoh ini merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, itu pertama. Kedua, hadis-hadis nabawi, yaitu hadisnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, hendaklah
orang tersebut atau tokoh tersebut merujuk kepada perilaku amalia para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi rajin membaca sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian juga tokoh-tokoh di kalangan para tabi'in. Loh, kalau itu kiblatnya, maka orang tersebut lebih bagus untuk dijadikan pegangan bagi kalangan masyarakat. Kalaupun setelah itu melihat, yaitu ulama-ulama terdahulu itu menyampaikan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu yang dikatakan salaf tadi itu ya. Entah itu salaf yang mengikuti kriteria para ahli hadis, yaitu 300 tahun pertama ya. Kalangan ashabah, kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau ada orang yang memang mengajarnya itu yang diajarkan. Pendapat ulama-ulama terdahulu mengikuti kriteria dari ahlul hadis. Maka orang atau tokoh atau kiai tersebut pasti kiai yang bagus dalam pemikiran. Atau mengikuti kriteria ulama yang bukan ahlul hadis tapi ahlul tarbiyah wal irsyad. Yaitu kurang lebih mereka mengatakan yang namanya ulama salaf itu termasuk sampai generasi ke-7 dan seterusnya ya. Kalau sekarang kita ini kan generasi kita ini generasi keberapa ya? 1442 ya dah. Nah, kalau misalnya masih tahun 1000 saja di dalam hitungan bulan-bulan Islam tahun 1000 saja, itu masih jauh lebih baik untuk dijadikan rujukan. Paham ya? Jadi gitu kriterianya. Sekarang kan macam-macam ya, apalagi zamannya medsos ini, zamannya media sosial. Tokoh-tokoh itu kan macam-macam yang tampil di mana media sosial. Kadang kita nggak tahu nih ya. Ini rujukannya kemana? Nah, kalau ada seorang tokoh yang selalu menyampaikan pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang hidup, sebut saja sebelum tahun 1000 Hijriah, itu biasanya adalah tokoh-tokoh yang pemahamannya ini lurus, pemahamannya itu bagus. Ya, begitulah kurang lebih. Nah, ini yang dikatakan kenapa? Karena mereka tokoh-tokoh Islam di zaman dahulu ini yang ulama-ulamanya tidak banyak kepentingan masalah duniawi. Ini dikatakan ulama yang seperti di dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya itu adalah para ulama. Nah, yang sekarang bagaimana? Yang sekarang ini lebih banyak mengutip pendapat-pendapat ulama terdahulu. Siapa saja? Nah, mudah-mudahan kita semua dan juga para santri di mana saja berada, ya dah. Mereka ini para santri ini suka mengutip pendapat ulama-ulama salaf terdahulu sehingga tak kala muncul nama dari kalangan para santri misalnya, ya dah, atau jamaah majelis misalnya, kok senengannya itu menyampaikan pendapat ulama-ulama terdahulu, maka ini bisa dijadikan pegangan hidup bagi masyarakat awam. Kurang lebih begitu caranya ya. Kenapa? Karena kalau kita sendiri di zaman sekarang ini, yang namanya takut kepada Allah itu sudah mulai terkikis. Rasa takut kepada Allah mulai terkikis. Nah, kita ini kan punya gadget ini. Apa ini gadget ini? HP, handphone, ya dah. Handphone ini kan isinya macam-macam. Handphone ini isinya macam-macam. Handphone itu ibarat pisau. Kalau ada orang beli pisau niat jahat, maka bisa untuk mendongkel pintunya orang untuk mencuri. Jadi maling. Beli pisau dipergunakan untuk jadi atau dia ini membenci kepada seseorang atau orang lain, benci pada orang lain. Kemudian dia ini beli pisau. Ini bisa dicurigai, jangan-jangan pisau yang dia beli itu untuk membunuh lawannya atau yang dianggap musuhnya. Maka pisau tersebut sangat berbahaya. Ya, tapi ada orang beli pisau dipergunakan untuk memasak misalnya. Nah, ini ibu-ibu ini kan punya pisau. Iya, Bu ya. Pasti punya pisau di dapurnya masing-masing, Bu ya.
dipergunakan untuk masak, ya. Maka pisau tersebut sangat mempunyai nilai yang besar di hadapan Allah. Kenapa? Kalau seorang ibu atau seorang istri memasak untuk suami dan anak-anaknya, ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Memang kelihatan cuma gitu-gitu aja, ke dapur masak. Apalagi kalau sudah goreng-goreng, bau gorengan tidak enak sampai kepada bajunya, nggak enak misalnya. Tapi di hadapan Allah SWT, seorang ibu yang mau memasakkan untuk suami dan anak-anaknya atau keluarganya, maka ini termasuk salah satu nilainya nilai jihad. Ya, dalam kehidupan nilainya nilai jihad luar biasa. Menggunakan apa? Salah satu alat jihadnya di dapur menggunakan pisau. Nah, yang tadi ada orang beli pisau dipergunakan untuk membunuh atau mendongkel, mencuri, mengancam, maka dia mendapatkan dosa yang besar dari Allah SWT. Sedangkan kalau ada orang beli pisau dipergunakan untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Demikian juga gadget. Kita hidup di zaman sekarang, kita hidup zaman era digital, era medsos, era handphone, era laptop dan lain sebagainya. Nah, laptop atau handphone atau gadget itu kan seperti pisau. Klik misalnya, kalau orientasi orangnya ini klik itu adalah negatif, maka di situ banyak perjudian. Perjudian lewat handphone, entah itu main pulsa, main saham, main apa saja, seringkali orang itu terjerumus kepada perjudian tanpa disadari. Sekarang ada, ya kalau istilah-istilah saya kurang begitu paham, tapi kalau metodenya lumayan saya sering baca. Begini, ada satu aplikasi. Kalau kita membayar kepada robotnya itu, robot aplikasi. Misalnya di situ masukkan uang Anda 100.000 rupiah. Tunggu selama 1 bulan, maka Anda akan mendapatkan uang jutaan rupiah. Bayangkan dana utamanya, dana permulaannya cuma 100.000, terus mendapatkan uang jutaan rupiah. Pasti seneng orangnya. Tapi apakah transaksi seperti itu benar? Ya salah, tidak benar. Karena namanya jual beli itu ada aturan main. Nah ini tidak bayar kepada robot aplikasi. Kemudian menunggu. Sama dengan perjudian. Menunggu saja. Minimal dia masuk dalam bab riba. Ini banyak ini. Jadi gadget pun, handphone pun, handphone ini bisa untuk maksiat. Seperti tadi beli pisau untuk membunuh atau mengancam pada orang yang mau dirampok itu misalnya. Nah, ini kan dosa. Segala macam dosa itu ada. Bahkan yang bahaya-bahaya seperti narkoba. Nah, ini transaksi lewat handphone itu bisa. Orang jahat kepingin cari narkoba, maka cari lewat Google, lewat handphone dan segala macam itu bisa. Saya pernah mendapatkan video, unik ini video ini. Cara atau tips mencuri yang aman. Ini, tips mencuri yang aman. Bayangkan aja. Yang menarik memang bagi orang yang perlu duit ini menarik. Tips mencuri jadi maling ini yang aman. Ya. Yang dicuri ini bukan sembarangan. Yang dicuri ini nilainya dolar. Yaitu milik orang-orang Eropa. Jadi ada tata cara, caranya melorot atau mengambil, mencuri dari rekeningnya orang Eropa. Itu ada tata caranya ini. Dan itu menurut sebagian kalangan, kalau tidak dideteksi oleh pihak aparat yang memang canggih di bidangnya, itu banyak yang berhasil itu. Misalnya gini, ada orang buka rekening bank misalnya, hanya membutuhkan modal 100.000.
Setelah itu dia menggunakan metode pencurian yang aman, itu tidak mencuri milik orang Indonesia, tapi mencuri milik orang Amerika. Itu ada yang bisa. Begitu 1 bulan, wah akhirnya di rekeningnya itu bisa 1 miliar ya, karena urusannya urusan dolar. Lu itu ada loh ilmunya, dan ini diterangkan di handphone atau di Google, itu pernah ada dulu. Saya pernah baca soalnya. Ya apakah saya praktek? Saya nggak ngerti gitu-gitu, nggak bisa ya. Cuman baca saja. Ya saya suka baca, jadi ngerti. Oh ternyata ilmu mencuri yang aman itu ada. Subhanallah. Ya, tapi aman di dunia, tidak aman di akhirat. Nah, itulah handphone. Nah, sedangkan ada orang mempunyai handphone zaman sekarang dipergunakan untuk mengaji, itu dapat pahala. Sekarang kan zamannya ini, ya seperti sekarang ini kan mengaji, ada yang nyoting, kemudian nanti di-upload di mana? Di media sosial, apa itu YouTube, apa itu Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Ya. Loh kalau niatnya untuk dakwah, ya dapat pahala. Seperti tadi itu, ada orang beli handphone guna untuk mencuri yang aman, ya dosa. Kalau sekarang kita misalnya, niat beli handphone guna untuk berdakwah, ya dapat pahala. Kalaupun berdakwah belum bisa ceramah-ceramah, misalnya ada orang yang senang dalam dunia sholawatan, ya, maka dia membuat konten-konten sholawatan. Gimana? Apakah dapat pahala? Pasti tetap dapat pahala. Jangan khawatir ya, enggak. Orang-orang yang baik, niatnya baik, dengan menggunakan handphonenya itu pasti akan mendapatkan pahala. Seperti apa orang beli pisau. Selagi pisau itu dipergunakan untuk memasak atau sesuatu yang positif, ya enggak, maka akan mendapatkan pahala jika diniati ibadah. Ya, begitu dan seterusnya. Itulah yang dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Karena itu kita mengikuti para ulama yang mengajarkan kita pendidikan-pendidikan yang dulu disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat, disampaikan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama salaf, ya, seperti Imam Ghazali dan lain sebagainya. Itu kurang lebih demikian. Wa fi sahihaini, di dalam kitab As-Sahihain, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, 2 kitab sahih yang terpercaya. Min hadithi Muawiyah, dari hadisnya sahabat Muawiyah bin Ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulu, bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia ini dipahamkan terhadap agama. Orang ingin paham agama itu ya di majelis taklim, ngaji ya. Kalau ada orang tidak mau ngaji itu lewat apa saja kan? Baik secara langsung hadir majelis taklim, ini pahalanya besar, sangat besar, lebih besar daripada orang yang mendengarkan cuma di lewat medsos. Karena apa? Di samping orang hadir majelis taklim itu mendapatkan pahala ilmu, maka berkumpulnya di majelis taklim ini juga dihargai oleh Allah SWT dengan tambahan pahala. Ya, yang Nabi SAW menerangkan bahwasanya Allah SWT berfirman yang ringkasnya namanya hadis qudsi. Kata Allah SWT, firman Allah mengatakan, kalau kalian hai umat manusia menyebut atau zikir kepadaku, ingat kepada itu sendirian. Misalnya kita di musola sendirian, di masjid i'tikaf sendirian, ya enggak? Atau di kamar sendirian, atau duduk di mana saja sambil membawa tasbih, ya, baca subhanallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, dan lain sebagainya. Ini diucapkan sendirian. Kata Allah SWT, maka aku Allah akan mengingat kalian dengan sendirian juga. Ya, kita diingat oleh Allah ya luar biasa ini. Ya enggak? Kalau kita dilupakan, naudzubillah min dzalik. Tapi kita ini diapakan?
Kita ini diingat oleh Allah. Walaupun Allah mengingat kita sendirian, ini sudah sangat luar biasa karena kita mengingat Allah juga kita dalam keadaan sendiri. Tapi kata Allah, kalau kalian, hamba-hambaku, mengingat aku dengan bersama-sama dalam berjamaah. Seperti kita sekarang ini. Kita kan mengingat Allah. Ya enggak? Dalam keadaan berjamaah. Kata Allah, maka aku akan menyebut kalian. Aku akan data kalian. Aku absen nama-nama kalian. Dan aku sebut nama-nama kalian ini di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan kalian. Kira-kira yang lebih baik dari kumpulan kita ini siapa kira? Kumpulan para malaikat. Jadi kalau kita sekarang ini mengaji di sini, ya, ini di hadapan Allah, ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena Allah memuji kita, menyebut nama kita, sedangkan Allah tidak menyebut sendirian, tapi Allah menyebut nama-nama kita di absen itu di depan para malaikat yang disaksikan oleh mereka. Padahal para malaikat itu kalau menyaksikan orang yang disebut-sebut kebaikannya oleh Allah, itu para malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka yang disebut-sebut oleh Allah. Sudah disebut namanya oleh Allah, masih dimintakan istighfar, permohonan ampun bagi yang hadir semacam kita-kita ini. Kepada siapa mohon ampun? Kepada Allah. Dan permohonan malaikat itu jarang yang ditolak oleh Allah. Jarang yang ditolak oleh Allah. Sangat luar biasa. Itulah fadilah hadir dalam majelis taklim. Hadir saja ini. Apalagi setelah hadir majelis taklim mendapat ilmu tambahan. Maka ilmu tambahan itu juga dikatakan sebanyak apa ilmu tambahan yang didapati oleh atau didapatkan oleh jamaah majelis taklim atau juga ngaji di kelas, ya kalau di pesantren misalnya, sebanyak apa maka sebanyak itu juga derajat yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan ya, kalau tadi sebelum kita berangkat ke majelis ini, misalnya setiap orang kan beda-beda, tapi saya gambarkan karena kita ini juga ahli belajar ya, belajar ilmu ya, bukan pengangguran kan gitu, senang hadir majelis taklim. Kalau tadi waktu sebelum berangkat ke sini itu sudah dicatat oleh Allah yang kemarin-kemarin, misalnya kemarin-kemarin itu derajat kita ini 1000 tingkat. Misalnya berapa? 1000 tingkat. Kan derajatnya tingkat pertama, kedua sampai 1000. Semua yang hadir ini misalnya sama, derajatnya 1000 tingkat itu sebelum tadi hadir majelis taklim. Akhirnya berangkat itu. Ya, dari rumah berangkat. Atau yang anak pesantren dari kamarnya berangkat siap-siap kan begitu ya. Saya pun berangkat dari tempat kediaman saya kan, saya berangkat ke sini. Niat apa? Niat belajar. Saya pun juga belajar. Apa belajar dari siapa? Wong sampean yang mengajak. Enggak, saya belajar dari kitab. Kan belajar juga kan. Maka tatkala dihitung, misalnya dihitung lagi, yang semula itu derajatnya cuman pada level 1000, berhubung kita duduk di sini ada penambahan kepahaman atau ilmu yang kita dapat, bisa saja Allah menaikkan derajat kita saat ini menjadi misalnya 1500 derajat. Jadi, lo kok bisa? Iya, karena kita mengaji kan dapat ilmu. Padahal setiap ilmu yang kita dapatkan, walaupun cuma ingat saja, oh begitu ternyata. Biasanya jadi ada ilmu, jangan menggunakan ilmu maling yang aman tadi ya. Oh berarti dilarang. Nah itu ya. Gimana cara mencuri yang aman? Nah, ini larangan, ini tidak boleh, dosa. Oh ternyata mencuri yang aman pun dosa. Sudah ilmu itu kan masuk. Dan saya kalau gitu walaupun ada ilmunya jadi maling yang aman, saya tidak akan jadi maling. Kenapa? Tetap itu hukumnya haram. Ya, memang di dunia bisa aman, di akhirat tidak bisa aman. Oh, berarti saya sudah paham. Loh, ini bisa dinaikkan pangkat atau derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah hebatnya hadir majelis taklim yang mendapatkan ilmu. Kalau kita belajar ilmunya itu lewat YouTube misalnya, kebetulan hari itu atau hari ini lewat YouTube misalnya. Tadi sebelum berangkat, sebelum buka klik YouTube gitu ya, kita mendapatkan derajat berapa? 1000 misalnya. Kemudian mendapatkan tambahan ilmu misalnya. Maka bisa ditingkatkan oleh Allah SWT sampai derajatnya misalnya 1250. Kalau ada yang bertanya, loh kenapa enggak sama dengan yang hadir? Iya, sama-sama dapat tambahan derajat karena dapat ilmu yang sama, ya dah. Yang dikaji sama, bedanya yang satu hadir di majelis taklim, yang satu hadir di depan kameranya atau medsos. Bedanya adalah kehadiran kita di tempat ini dan di tempat majelis-majelis taklim yang lain. Itulah yang menyebabkan derajatnya ditambah. Ada ampunan, ya, ada kemuliaan dari Allah, ada doa dari para malaikat, begitu dan seterusnya. Jadi kalau ditanya ini, loh kalau gitu afdol, mulia mana? Kalau kita itu mengaji lewat medsos, lewat YouTube, lewat internet, lewat Facebook ya, dengan kita hadir majelis taklim, pasti yang hadir majelis taklim jauh lebih utama ya. Tapi yang melihat medsos dan isinya mengaji itu juga mempunyai keistimewaan daripada punya handphone cuma ditaruh saja nggak ada manfaatnya. Apalagi punya handphone dipergunakan untuk maksiat, naudzubillahi min. Nah, itulah padanannya di dalam masalah keilmuan. Jelas ya? Jelas. Baik. Saya lanjutkan. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduma abidun wal akharu alimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang menyebut di hadapan beliau, ada orang yang ahli ibadah dan ada orang yang alim. Ya, yang alim ini bukan berarti enggak ibadah, enggak. Yang alim juga ibadah, tapi yang satu ini sangat ahli ibadah tapi tidak alim. Mungkin gambarannya begini ya, gambaran saya. Ada kiai sama ada santri, barangkali begitu. Atau jamaah pengajian. Kebetulan kiainya ini sibuk mengajar. Ya, mengajar. Mengajar itu macam-macam. Mengajar itu juga bisa menerima tanya jawab dari masyarakat, konsultasi atau curhat masyarakat, dimintai tolong. Ya, misalnya bahkan juga tidak hanya ilmu keagamaan, ilmu kedokteran pun bisa. Contoh ilmu kedokteran itu misalnya ilmu masalah ketabiban, ya, yang orientasinya kepada At-Tibbun Nabawi. Apa At-Tibbun Nabawi? Yaitu pendidikan tentang kedokteran mengikuti ala Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya kalau ada orang sakit disuruh minum madu atau disuruh minum al-habbatus sauda, jinten hitam misalnya, itu kan ilmu Tibbun Nabawi, ya dah. Ada kiai misalnya dia pandai juga ilmu Tibbun Nabawi itu, ilmu pertabiban. Sudah, itu satu. Yang kedua, dia kiai yang pintar baca kitab, dia bisa ceramah. Dan luar biasa, kadang-kadang ada kiai mempunyai keistimewaan itu pandai untuk berdagang, kadang-kadang begitu, ahli di dalam urusan dunia bisnis. Nah, banyak orang konsultasi. Orang awam banyak orang konsultasi. Wah, saya kepada kiai ini mau tanya, saya ini sakit ini tanya. Saya punya punya masalah hukum. Masalah hukum. Saya contohkan kemarin itu ada yang tanya begini. Lucu ini ya. Menurut saya unik. Ada orang menikah. Sudah hampir 3 tahun ini menikah.
Cuman masalahnya dulu maharnya belum dibayar. Maharnya itu loh belum dibayar. Loh, saya tanya kok bisa? Iya, dulu itu saya itu hutang sama calon istri, tapi belum saya bayar karena sudah hidup 3 tahun, lupa, baru teringat. Lalu saya ditanya, gimana Pak Kiai hukumnya? Oh, saya ini sudah punya anak loh, saya ini sudah punya anak. Hukumnya gimana? Menikah belum bayar mahar. Ini kan muskil, iskal, ada masalah ini. Maka saya terpaksa mencari rujukan-rujukan ini. Mencari rujukan-rujukan, ya jawaban yang paling ideal menurut saya. Karena banyak khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi sebelumnya ini saya pun tidak pernah mempelajari gimana ya. Kalau ada orang menikah, maharnya belum dibayar sampai 3 tahun itu ya. Yang umum kan tidak begitu. Kita umum masyarakat pada umumnya kan begitu qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur langsung bayar mahar. Sehingga ulama-ulama atau kiai-kiai, ustaz-ustaz ini gak begitu mikir. Ya itulah kebiasaan, adat sudah bagus itu. Ini aneh ini. Kok aneh? Lah wong menikah 3 tahun belum bayar mahar. Cari saya, cari. Sudah? Akhirnya salah satu dari jawaban yang saya dapat itu begini. Nikahnya sah. Ya, karena mahar bukan termasuk syarat. Kalau dia ini punya anak, anaknya bukan anak zina, bukan. Kalau dia kumpul dengan suami istri juga bukan zina. Tapi tak kala dia kumpul dengan suami istri belum bayar zakat, itu berdosa. Berdosa. Gimana kok bisa berdosa tapi ya dia tidak zina, dia anaknya tetap sah. Ya ada begitu. Contoh orang berdosa itu begini ya, berdosa. Ya. Orang atau misalnya kita lah, orang pesantren itu kan baik-baik, orang mengaji kan baik-baik. Ya dah. Tapi kadang-kadang misalnya aja ini ada orang mengaji di majelis kita ini, cuman dia bawa handphone, ternyata isinya itu pacaran misalnya. Hadir majelis taklim kan bagus. Baik kan? Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ya enggak? Tapi dia ini chatting sama pacarnya. Padahal di majelis taklim, "Dek, kemana Dek? Kita janjian dong, ketemu dong, nanti dong," dan seterusnya. Itu kan dosa namanya. Dosa. Jadi kadang-kadang orang dalam keadaan beribadah itu juga bisa berdosa karena amalan yang lain. Seperti tadi itu. Seperti tadi. Atau orang puasa. Orang puasa itu sejak niat menjelang menjelang sahur ya dah, niat. Maka selagi dia ini tidak makan dan tidak minum sampai adzan maghrib, maka puasanya sah. Betul? Kalau itu puasa Ramadan dia tidak dikenai lagi harus menyahur, kan enggak kan? Cuman dalam seharinya misalnya saja, ya dah, siang hari meso-meso dia ini. Puasa tapi meso. Bicara yang jorok-jorok atau bermaksiat. Ya, yang bermaksiatnya tidak membatalkan puasa. Gimana menurut para ulama? Puasanya sah. Dia tidak wajib mengqadha, tapi dia berdosa karena maksiat lisannya misalnya. Paham ya? Demikian juga orang yang menikah tadi itu. Dia ini akadnya sah karena mahar bukan termasuk syarat. Paham ya? Kemudian tatkala dia kumpul suami istri bukan zina dia. Tapi karena belum bayar mahar, maka dia berdosa. Itu pendapat yang saya temui yang paling bagus lah menurut saya, paling tepat. Terus ditanya, "Gimana Pak Kiai?" "Ya kamu bayar sekarang. Harus kamu bayar segera biar dosamu tidak bertumpuk-tumpuk." Baik, kembali lagi kepada permasalahan tadi. Ada jamaah pengajian, terus ada pengasuhnya atau kiainya. Kiainya mikir yang kayak gitu-gitu, ya, mikir permasalahan umat. Tapi kiainya ini, ya kalau puasa cuma puasa Ramadan saja, yang wajib-wajib saja, puasa Ramadan. Ada jamaah pengajian yang luar biasa, orangnya biasa-biasa saja, tapi aktif puasa. Puasanya itu bukan sekedar Senin Kemis, tapi puasa Daud. Nah,
puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Ditanya, loh, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak, loh Pak, sampean itu kok puasanya sehari puasa, sehari tidak, itu dari mana itu ilmunya? Iya, saya dapat dari pengajian. Saya dapat dari pengajian. Kan luar biasa. Sudah berapa tahun Pak zaman puasa gitu? Saya hampir 20 tahun saya ini. Saya dulu ngaji 20 tahun yang lampau itu tentang ilmu, tentang puasa apa? Daud, puasanya Nabi Daud. Saya amalkan sampai sekarang. Ini kan orang soleh. Orang soleh. Ya dah. Sedangkan kiainya tadi itu puasanya ya Ramadan atau juga puasa sunnah seperti puasa apa kalau ada 10 Muharram, puasa Asyura kayak gitu-gitu. Tapi tidak mengamalkan puasa Daud. Pertanyaannya di hadapan Allah itu bagus mana kiainya yang mengajarkan ilmu itu dengan yang mengamalkan tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dikatakan ahaduhuma yang keduanya itu ahaduhuma pertama dari dua orang itu abidun orang ahli ibadah. Saya gambarkan seperti orang yang ahli puasa Daud tadi itu ya. Wal akhir alimun, sedangkan yang satunya itu gurunya atau pengasuhnya di majelis taklim yang mengajari. Ya, yaitu orang alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alim ini tadi bukan ahli puasa Daud, intinya begitu ya. Yang tidak alim ini ahli puasa Daud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Kemuliaan orang yang alim 'alal 'abid terhadap orang yang ahli ibadah. Maksudnya tadi gampangannya keutamaan kiainya yang mengajar di majelis taklim 20 tahun yang lalu. Ya. 'Alal 'abidi dibanding dengan orang yang mengamalkan puasa Daud karena mendapatkan pelajaran dari majelis taklim 20 tahun yang lalu, kata Nabi. Seperti apa? Orang alim itu seperti kafadli, seperti keutamaanku, kata Nabi. Ala adnakum, dibanding orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Ya, luar biasa. Ya, karena itu kita bercita-cita. Ayo mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli ilmu. Karena orang ahli ilmu itu namanya alim. Ya dah. Semakin ilmunya tinggi, semakin ilmunya mantap, semakin ilmunya mendalam. Ar-rasikhuna fil ilm, ya, sangat luar biasa mendalami dalam keilmuan, maka derajatnya semakin apa? Baik. Kita atau orang-orang yang abid dan mendapatkan tambahan ilmu itu jauh lebih baik daripada orang yang awam. Sudah tidak mau belajar ilmu juga tidak beribadah. Ya, ada kan orang tidak mau nambah ilmu dan tidak mau nambah ibadah. Dibandingkan dengan orang yang abid tadi, orang yang ibadah, puasa berapa? Puasa Daud, ya pasti orang yang abid ahli ibadah itu lebih afdal, lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan orang awam yang mengerti ilmu tidak, mengamalkan ilmu tidak, belajar tidak mau, ibadah tidak mau, apalagi puasa Daud. Begitulah runtutannya ya. Jadi orang awam sekali, kemudian barulah orang yang ahli ibadah, itu di atas orang awam. Kemudian di atas orang ahli ibadah adalah orang-orang yang alim, yaitu para ulama. Nah, kalau kita kepingin menjadi orang generasi yang terbaik, maka jadilah ulama. Ya. Nah, gimana kalau kita terlanjur sudah tidak menjadi ulama? Ada caranya. Jadikanlah keluarga kita menjadi ulama. Itu anak cucu kita ada salah satu dari mereka menjadi ulama, maka kakek neneknya itu akan terangkat besok di akhir. Apalagi kita yang ngatur, nak kamu mondok di sana. Bersama cucunya begitu ya, cucuku kamu mondok di sana, kamu ini dan begitu dan seterusnya. Ya, gimana kalau diantara kita ini ada yang pingin punya anak yang bisa mondok tapi ternyata tidak dikaruniai anak. Pingin kan? Saya ini sudah tidak mondok, pingin anak yang dipondokkan juga saya nggak ada. Siapa bisa mengangkat anak asuh? Bisa mengangkat anak asuh. Misalnya menyekolahkan atau memondokkan anak yang kita biayai kalau kita mampu.
Banyak kok orang tua asuh di masyarakat itu banyak. Cuman kadang-kadang mereka menyekolahkan anak sampai jadi doktor ya. Tapi ini kita kepingin menyekolahkan atau memondokkan anak sampai jadi ustadz saja, jadi alim. Syukur-syukur jadi orang alim. Syukur-syukur besok-besok jadi tokoh masyarakat luar biasa atas biaya kita yang membiayainya. Ya, maka itu juga akan mendapatkan pahala keutamaan seperti mempunyai anak yang disekolahkan ngaji sampai paham betul masalah urusan mengaji. Karena apa? Orang yang demikian ini maka akan terangkat derajatnya karena apa? Karena dia mengantarkan seseorang menjadi orang yang paling afdal di muka bumi, yaitu para ulama. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tatkala ayah beliau sudah wafat, maka yang sangat peduli adalah ibunya. Ibunya tentu sebagaimana umumnya ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga itu kan pada umumnya bukan orang yang alim di dalam keilmuan, tapi peduli kepada anaknya. Maka Imam Syafi'i itu diantarkan oleh ibunya mengaji kepada ulama-ulama atau guru-gurunya, diantarkan. Itu kepedulian seorang ibu sampai jadilah menjadi Imam Syafi'i. Misalnya ya, andai kata ibunya Imam Syafi'i itu orang awam sekali misalnya, tapi punya anak yang menjadi imam seperti Imam Syafi'i, maka keutamaan sang ibu yang sudah mendidik, bahkan mengantarkan si anak untuk mencari ilmu kepada majelis, ke tempat ulama-ulama, maka beliau pun mempunyai andil dan besok di akhirat akan diangkat derajatnya gara-gara anaknya menjadi seorang alim. Ya, begitu juga para ibu, bapak-bapak dan para santri. Para santri itu tidak semuanya ya, yang saya tahu tidak semua para santri itu pasti jadi ulama, tidak semuanya. Ya. Ada juga yang menjadi orang biasa atau menjadi orang yang baik, mengerti agama, ya dah. Nah, tatkala kalian para santri misalnya suatu saat bukan menjadi ustadz, bukan menjadi kiai, menjadi orang biasa karena bekerja, ya, mungkin terjadi seperti itu. Maka jangan lupa anak-anak kalian dipondokkan. Anak-anak kalian bagaimana caranya bisa mengerti ilmu agama yang baik, antarkan mereka. Kalau kebetulan anak kalian itu tidak memenuhi syarat karena suatu sebab, jangan lupa cucu kalian. Ya, arahkan cucu kalian untuk menjadi orang alim. Karena itu yang akan mensyafaati kalian. Kurang lebih begitu. Ya. Atau kalau cucu kalian tidak dapat, cicit kalian. Arahkan. Bila perlu berikan wasiat. Salah satu anakku harus mengerti atau belajar ilmu agama yang baik. Biar apa? Biar kita besok terangkat derajat kita di hadapan Allah. Oh inilah orang yang menyebabkan atau penyebab yang mendorong fulan bin fulan jadi ulama. Ya, fulan bin fulan jadi ulama berarti apa? Berarti orang tersebut sudah mengantarkan suatu kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala yang besar. Saya lanjutkan. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan sampai semut di dalam lubangnya, lubang semut ya, sarang semut itu, juga sampai ikan-ikan yang ada di lautan atau juga di sungai, la yusalluna, pasti mereka akan mendoakan ala bagi muallimin nas, pengajar-pengajar masyarakat, al khaira, kebaikan. Itu kehebatan orang yang mau mengajar, ya. Dan itu saya wasiat juga kepada para santri, kalaupun kalian besok sudah boyong dan mungkin kalian bekerja di kantor, mungkin, tapi jangan lupa mengajar. Walaupun sedikit, tidak bisa mengajar,
tidak punya kemampuan karena lisannya kurang terbiasa untuk bicara, yang mengajar lewat medsos. Ambil satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat, pendapat para ulama, hukum-hukum halal dan haram, tulis, ajarkan di masyarakat lewat medsos, tulis. Jadi kalau bikin status itu status yang ilmiah. Kalau kalian statusnya, ya karena saya juga sering membaca statusnya orang itu kadang-kadang aneh-aneh. Ada orang yang statusnya itu suka makanan saja. Saya kenal orang ini. Ini dulunya antri, saya ini orang santri, tapi urusannya makanan saja. Wah, ini namanya sistem pendidikan penggemukan, ya, kurang manfaat, ya dah. Ya boleh lah, misalnya boleh pasang status, gambarnya misalnya bakso, gambarnya misalnya rawon, ya dah. Memang hobinya makan nih, ya, orang anaknya hobinya makan, alumni pesantren, tapi ditulistilah misalnya ada nasihatnya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau makan doa misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun isinya nasi rawon tapi ada doanya, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena yang namanya muallimun nas al khair, mengajarkan masyarakat tentang kebaikan. Ya, wah itu kalau ada orang yang pasang status-status yang isinya seperti itu, maka dia termasuk juga akan dimintai ampun. Akan dimintakan ampun kepada Allah. Oleh siapa? Oleh penduduk langit, kalangan para malaikat. Ya dah. Penduduk langit bukan hanya kalangan malaikat, termasuk langit juga ya di udara, ya. Di angkasa ini juga ada plankton, ya dah. Atau hewan-hewan kecil yang berterbangan. Bahkan juga jin-jin muslim juga berterbangan di atas udara juga banyak. Ya, bukan sekedar para malaikat, burung-burung pun kan ada yang berterbangan yang tidak turun-turun ya, dan lain sebagainya. Nah itu wal dan juga penduduk bumi selain manusia itu banyak. Maka dikatakan hatta 6 lah sampai seekor semut pun di juhriha, di lubangnya atau di lubang semut, di sarang semut itu juga berdoa memohonkan ampun kepada Allah, ya dah. Berdoa, yusalluna itu berdoa juga. Sholawat artinya doa. Kan luar biasa. Sampai penduduk lautan. Jadi nggak ada tempat yang di situ ada makhluk hidupnya. Semuanya memohonkan ampun. Semuanya memintakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Muallimun nas. Ya, muallimun nas. Paham ya? Itu, karena itu kan sayang. Kalau kita sudah mengerti ilmu ini dan kita bisa menulis status yang bagus, kok enggak mau bikin status yang bagus? Statusnya cuma tadi makanan. Hari ini pisang goreng, ya. Besok besok bakso, besok lagi soto, besok lagi rawon. Itu aja diposting. Kan sayang. Ya, tapi kalau dikasih kalimat-kalimat sedikit, kalau nggak bisa bikin kalimat ya nokel hadis, nokel ayat kan bisa. Itu namanya muallimul khair, mengajarkan kebaikan. Baik, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa fi haditsin akhar. Dalam hadis yang lain, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dalam hadis yang lain disebutkan keutamaan ahli ilmu, orang alim itu terhadap orang yang ahli ibadah seperti keindahan atau kalau perlu pujian kita di saat ada bulan purnama di malam hari, sedangkan di tempat-tempat lain itu ada bintang gemintang. Kita melihat bintang gemintang, ya dah, itu kan seneng kan, bagus, ya. Tapi bintang gemintang kok tidak ada bulan purnama, maka kurang indah. Bagus tapi kurang indah. Tapi kalau misalnya ada bulan purnama tanggal 15 misalnya, 15 bulan Islam, itu kan bagus, nggak ada mendung, nggak ada apa, luar biasa kita lihat. Sedangkan di samping-sampingnya ada bintang gemintang. Kira-kira fokus mata kita kepada mana? Kepada bintang gemintang atau kepada apa tadi? Bulan purnama? Pasti kepada bulan purnama. Kalaupun kita melihat bersama keluarga kita sedang berada di tanah lapang, misalnya tidur-tiduran atau duduk-duduk melihat apa tadi? Bulan purnama. Pasti kita muji. Wih,
cantiknya, wih bagusnya, eloknya, indahnya, ya bulan itu kelihatan semuanya kan gitu. Dan tanpa kita menyebutkan bukan demikian bintang-bintangnya cantik, itu jarang orang menyebutkan. Betul, secara lisan manusia akan memuji mana? Nah, bulan purnama tadi, ya dah. Apalagi kalau misalnya ada tergambar dalam bulan purnama itu, pada bulan purnama ternyata ada awan-awan yang membuat cantik seperti lukisan-lukisan, pasti kita akan terkagum. Bagusnya ini, ada awannya juga, demikian dan begitu ya. Dan ini, itulah seperti apa orang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah, seperti bulan purnama di saat malam hari nggak ada awan dan sebelah kanan kirinya ada bintang gemintang. Paham ya? Sebelah kanan kirinya bintang gemintang. Itu persis apa? Seperti apa? Orang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Gimana dengan bintang gemintang? Bintang gemintang itu seperti malam hari banyak bintang gemintang karena nggak ada awan, nggak ada hujan. Sedangkan tanggalnya ini tanggal 1. Tanggal 1 apa? Bulan sedang sabit, kecil bulannya. Tanggal 1 pada bulan Islam. Nggak ada rembulan atau purnama. Tetap indah. Dibandingkan apa? Dibandingkan awan hitamnya itu, langit yang hitam. Kan masih kelihatan apa ini? Kelap-kerlip. Ya dah. Nah, yang kelap-kerlip itu adalah orang yang ahli ibadah. Sedangkan langit yang hitam di sebelahnya itu adalah orang awam yang ya tidak ahli ibadah. Benar dia muslim, tapi cuma Islam KTP. Alim tidak, ya juga ibadah tidak. Maka lumayan ada sebelahnya bintang gemintang. Lumayan sebenarnya bintang gemintang. Gimana dengan orang yang hanya mempunyai KTP Islam, dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah selesai. Itu ibarat langit yang hitam tadi itu. Mau tidak mau tetap di atas itu. Nah, dibandingkan bumi yang di bawah, apalagi kalau itu jurang yang membahayakan. Nah, orang kafir itu di dasar jurang, sedangkan orang yang baca syahadat saja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia bekerja bisa, bukan orang nakal, bukan tipu-tipu, bukan. Tapi memang ya kehidupan begitu, kemudian kerja, sholat. Iya, saya ingin sholat, tapi masih belum punya waktu, saya doakan saja. Pak, enggak zakat. Ya saya kepingin zakat, tapi uangnya nggak cukup. Pak, enggak puasa. Wah saya ini kerja keras tadi. Kalau puasa nggak kuat nanti. Pak, enggak haji, apalagi haji, duit dari mana? Terus Bapak gimana? Malam hari sudah capek. Pagi subuh Pak, subuh itu waktunya tidur enak. Loh kapan ibadahnya? Doakan saja. Nah ini ya, doakan saja. Bapak Islam, saya Islam. Loh kok bisa? Iya kemarin itu loh ada anjing lewat saya lempari. Loh kenapa Pak? Anjing kan najis, saya lempari. Itu anjing seperti orang kafir, saya lempari aja. Itu pemahaman ya. Loh enggak begitu Pak. Jangan lempari anjing itu Pak. Pak sholat toh. Ya itu doakan saja. Ada loh orang kayak gini. Ini jauh lebih afdol masihan dibandingkan orang kafir. Ya, dibandingkan orang kafir. Kalau orang kafir gak ada nilainya sudah. Ibarat ini tanah dataran, itu sudah di jurang paling tinggi, paling curam, dan tempatnya sudah kotor lagi. Walhasil begitu orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang, baik itu dinar maupun dirham. Dinar itu nilainya lebih tinggi daripada dirham ya. Mungkin kalau saya gambarkan di Indonesia, kalau bicara dinar itu juta barangkali ya. Kalau bicara dirham itu ya puluh lah ya. 10.000, 20 atau ribu gitu ya, bukan juta ya. Barangkali begitu. Wa innama warathul ilma, sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu.
Karena itu para ulama yang mengambil ilmu dari para nabi itu sangat luar biasa keutamaan mereka. Karena mereka lah sebagai pelanjut dakwah para nabi. Faman akhadha bihi, sesungguhnya barang siapa yang mengambil ilmu warisan dari para anbiya, para nabi itu, akhadha bihaddin wafir, sesungguhnya dia telah mengambil dengan bagian yang sangat banyak. Jadi para ulama itu mewarisi ilmu para nabi. Kalau kita di kalangan umat Islam berarti kita mewarisi ilmunya Rasulullah. Tergantung, kalau kita ingin mengambil ilmunya Rasulullah yang banyak, berarti kita mendapatkan warisan paling banyak. Semakin banyak orang itu belajar ilmu dari nabi. Ilmu dari nabi itu apa? Gampangnya ilmu syariat Islam, ya dah, yang mengantarkan kita untuk kebaikan apa? Baik di dunia maupun di akhirat. Maka sesungguhnya orang tersebut sudah mengambil ilmu atau warisan yang sangat banyak. Semakin banyak ilmu, semakin banyak warisan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu pengajian kita pada hari ini dalam pembukaan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima pengajian kita ini dijadikan ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Mudah-mudahan juga pahala yang kita dapatkan hari ini juga dikirimkan kepada orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, juga guru-guru kita, masyayikh kita yang setelah meninggal dunia, mereka mendapatkan kecipratan pahala yang kita dapatkan pada pagi hari ini, dan khususnya kepada Karom Ayahanda Ki Masjid Alawi, Pak Ibunda, Haja, Pemalia, Amin, serta semua keluarga yang terkait dengan beliau berdua. Mudah-mudahan yang sudah dipanggil oleh Allah mendapatkan kiriman pahala pada pagi hari ini. Allahumma amin. Sedangkan kita masyarakat muslimin, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita juga mendapatkan terus keberkahan dalam majelis yang telah dirintis oleh Ayahanda Ki Masjid ini, sampai kapanpun kita dicatat sebagai thalibul ilmi, sampai menghadap Allah. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai thalibul ilmi, mencari ilmu, karena itu fadilahnya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.